Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari bersama kita akan menerima kebenaran firman Allah mengawali segala aktivitas kita di hari yang baru. Marilah berdoa bersama dengan saya. Bapa Sorgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari yang baru, pagi yang baik. Kami diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami akan membuka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Saudara sekalian, di pagi yang baik, mari bersama dengan saya kita akan membaca firman Allah. Kita membuka Alkitab kita, yaitu di dalam Ayub pasal yang pertama. Saudara membuka Alkitab saudara di dalam Ayub pasal yang pertama, dan kita akan membaca dimulai dari ayat yang pertama juga. Demikian firman Allah. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saudara sekalian, kehendak Allah adalah memberkati kita. Kehendak Allah adalah menolong kita. Kehendak Allah adalah memelihara kita dengan segala keajaibannya. Dan ketika kita membaca dalam Ayub pasal yang pertama ini, kita mengerti bahwa Ayub mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup Ayub selanjutnya, dan inilah yang akan menjadi tema kita, yaitu menang atas pergumulan hidup. Saudara sekalian, Ayub menang atas pergumulan hidup. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-6 pasal 1 sampai kemudian ayat yang ke-13 pasal yang kedua dari kitab Ayub ini, bagaimana Tuhan izinkan Ayub untuk dicobai oleh iblis, di mana anak-anak Ayub yang berjumlah 10 orang meninggal pada hari yang sama. Ayub membawa jenazah mereka untuk dimakamkan, dan Ayub begitu sedih karena kehilangan 10 anak. Kemudian Ayub juga harus kehilangan harta benda yang dia miliki. Baik itu pertanian, baik itu peternakan, bahkan karyawan, para pekerja, hamba budak yang dia miliki. Saudara sekalian, dia kehilangan banyak sekali. Dan kemudian bahkan terakhir dia kehilangan kesehatan yang selama ini Tuhan beri kepada Ayub. Saudara sekalian, Ayub melewati masa-masa yang sangat pahit. Pergumulan hidup yang sangat pahit. Tetapi marilah kita menang mengatasi pergumulan hidup. Saudara sekalian, Ayub, dia pun memiliki pergumulan, memiliki tantangan. Dan saya percaya bahwa Ayub, kalau dia bisa melewati pergumulan-pergumulan hidupnya, maka Ayub yang adalah sama dengan saudara dan saya, kita pun pasti dimampukan Tuhan untuk melewati pergumulan hidup kita. Entah itu pergumulan pekerjaan saudara, entah itu pergumulan dalam pendidikan anak-anak, entah itu pergumulan di dalam kesehatan fisik saudara, pergumulan untuk hari esok, cita-cita, rencana. Mungkin ada yang sedang berusaha merintis pekerjaan. Ada yang sedang berpikir bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk kehidupan saya di esok hari. Saudara sekalian, Tuhan sudah menolong Ayub. Maka saya percaya, mari kita juga percaya bahwa Tuhan yang sudah menolong Ayub, Tuhan yang sama akan menolong kita. Saudaraku, di dalam Ayub pasal yang ke-40, seolah-olah dalam pasal pertama dan kedua, seolah-olah Ayub kalah dalam menghadapi pergumulan hidup. Mulai pasal yang ke-42, saudara lihat di situ bahwa ternyata Ayub menang atas pergumulan hidup. Iblis berusaha untuk membuat Ayub terpojok, kalah. Semua potensi direnggut dari Ayub. Semua yang baik diambil dari Ayub. Senyum, tawa,
canda, keceriaan diambil dari Ayub. Iblis menekan hidup Ayub lewat penderitaan-penderitaan fisik, penderitaan-penderitaan batin. Tetapi Ayub akhirnya terbukti dia menjadi seorang yang menang atas pergumulan hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, begitu indahnya di dalam Ayub pasal yang ke-42, yaitu dikatakan bahwa Tuhan memberkati Ayub. Ayat yang ke-12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Dari seorang yang bangkrut, pailit, habis-habisan, tidak punya apa-apa lagi. Seorang yang tidak punya modal, semua habis. Bahkan kesehatan fisiknya pun direnggut daripadanya tanpa berbuat salah. Dalam kesetiaannya dia dihancurkan. Dalam ketekunan dan kesalehannya dia bertahan. Saudara sekalian, tapi Ayub di ujung pergumulan hidupnya Tuhan memberkati dia. Saudaraku, apa rahasianya sehingga Ayub diberkati oleh Tuhan? Alkitab menyatakan itu bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, yang pertama, mengapa sampai Ayub menang atas pergumulan hidup? Apa rahasianya sehingga Ayub menang atas pergumulan hidup? Yang pertama, Ayub hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga hidup untuk orang lain. Ayub hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Ayub hidup juga untuk orang lain. Mari kita melihat saudara sekalian di dalam Ayub 30 ayat 25. Ayub berkata apa? Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami kedukaan? Bukankah susah hatiku karena orang miskin? Jadi Ayub mempunyai simpati dan empati kepada orang-orang yang ada di dalam penderitaan. Orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Ayub pasal 1 menceritakan bagaimana Ayub hidup sebagai seorang konglomerat. Tetapi itu tidak membuat dia hidup hanya untuk diri sendiri. Dia hidup untuk orang lain juga. Ayub 30 ayat 25. Bukankah aku menangis karena orang yang mengalami kedukaan? Kedukaan orang lain itu pun ditangisi oleh Ayub. Saudara, ini kualitas rohani yang sangat jarang. Kita harus terpacu untuk bisa meneladani apa yang Ayub lakukan. Di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah berkat Tuhan. Apapun itu juga yang dia nikmati, itu tidak membuat dia terlena. Dan dia lupa kepada orang miskin, kepada orang yang mengalami kekurangan, kepada orang yang mengalami penderitaan. Ayub mengasihi orang miskin. Ayub simpati dan empati kepada orang miskin. Bapak Ibu, kalau kita membaca Ayub pasal yang ke-31 mulai ayat yang ke-16 sampai 22. Jikalau aku pernah menolak keinginan orang-orang kecil, menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya, malah sejak mudanya aku membesarkan dia seperti seorang ayah, dan sejak kandungan ibunya aku membimbing dia. Jikalau aku melihat orang mati karena tidak ada pakaian, atau orang miskin yang tidak mempunyai selimut, dan pinggangnya tidak meminta berkat bagiku, dan tidak dipanaskannya tubuhnya dengan kulit bulu dombaku. Jikalau aku mengangkat tanganku melawan anak yatim, karena di pintu gerbang aku melihat ada yang membantu aku, maka biarlah tulang belikatku lepas dari bahuku, dan lenganku dipatahkan dari persendiannya. Ayub berani berkata seperti ini, karena Ayub sudah pastikan sepanjang hidupnya dia selalu memperhatikan orang miskin dan orang-orang yang hidup dalam kesusahan. Saudaraku, Ayub menjadi donatur. Ayub menjadi sponsor. Ayub menjadi orang tua asuh. Dia terlibat dalam kehidupan setiap orang yang ada dalam kesusahan, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa.
Beberapa waktu yang lalu saya hadir dalam satu ibadah, ibadah hamba-hamba Tuhan. Dan ada beberapa orang yang hadir, saudara sekalian. Ibadah itu dengan tajuk, dengan tema bakti sosial. Dan yang hadir adalah hamba-hamba Tuhan. Dan saudara tahu, dalam ibadah itu, maka ada beberapa sponsor dan donatur yang membagi berkat, berbagi berkat. Dan kalau dihitung-hitung, jumlah yang sangat besar. Disalurkan kepada gereja-gereja yang kekurangan. Gereja-gereja yang mengalami bencana. Hamba-hamba Tuhan yang dalam kebutuhan. Dibagi saudara-saudara. Itu dengan gratis, dengan cuma-cuma. Dan saya teringat ketika saya membaca kitab Ayub ini. Saya teringat bagaimana Ayub melakukan hal-hal seperti itu. Ketika dia masih keadaan sehat. Dia masih dalam keadaan tidak kekurangan apa-apa. Sebelum musibah, sebelum bencana, sebelum kecelakaan, sebelum dia dicobai oleh iblis. Ayub sudah melakukan hal-hal itu. Dan saudara lihat. Ketika Ayub tidak berdaya, maka disitulah saatnya untuk kemudian Tuhan bekerja, menolong, membantu Ayub. Masih ada ayat yang akan kita baca, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Amin. Amin. Dan ini kunci sehingga Ayub diberkati karena hatinya baik. Hatinya baik di hadapan Tuhan. Dan di hadapan sesama manusia. Dia berbagi, dia memperhatikan orang miskin, orang yang susah. Sehingga pada waktunya Allah memperhatikan Ayub. Ganti kutuk yang dikerjakan oleh iblis kepada Ayub. Tuhan memberkati Ayub. Amin. Saudaraku, menanglah atas pergumulan hidup seperti Ayub. Dengan cara bagaimana? Mari kita lakukan firman Allah. Hiduplah, jangan hanya untuk diri sendiri, tapi hiduplah bagi orang lain. Amin. Amin. Kalau Tuhan berkati kita, mari kita berkati orang lain. Yang berikutnya saudara-saudara, kenapa Ayub sampai menang dengan kemenangan yang gilang gemilang di akhir kisah kitab Ayub, di mana dia diberkati 2 kali lipat, 2 kali ganda dari sebelumnya. Dulu dia sudah kaya, sekarang dia sangat kaya. Dulu dia diberkati, sekarang dia sangat-sangat diberkati. Yang kedua, oleh karena Ayub mendoakan orang lain. Ketika kita sakit, tentu kita selalu mendoakan diri kita, bukan? Ketika kita dalam penderitaan, kita mendoakan diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, anak-anak kita. Dan semua yang berkaitan dengan diri kita. Tapi tahukah saudara, Ayub dalam penderitaannya justru dia berdoa bagi orang lain. Saudara sekalian, apa yang dikerjakan oleh Ayub? Di dalam ayat yang ke-10, Ayub 42. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita adalah imam-imam. Kita adalah imamat yang berkerajaan. Umat kepunyaan Allah. Tugas kita mendoakan orang lain. Tugas kita mendoakan hamba-hamba Tuhan. Tugas kita mendoakan pekerjaan Tuhan. Tugas kita mendoakan keluarga kita. Tugas kita mendoakan lingkungan, RW, RT, kota, provinsi, bahkan negara di mana Tuhan taruh kita. Tugas kita adalah berdoa agar rencana Allah digenapkan dalam hidup semua orang. Bukan hanya berdoa bagi kita sendiri. Saudara, berdoalah bagi gereja di mana saudara berjemaat. Berdoalah bagi gereja Hebron. Berdoalah bagi gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis pelayan, seluruh jemaat. Doakanlah orang-orang yang susah, doakanlah orang-orang yang sakit, doakanlah orang-orang yang miskin, doakanlah orang-orang yang terhilang, yang sudah jauh dari Tuhan. Kita harus berdoa bagi orang lain. Yang kedua, Ayub, dia mendoakan orang lain, bukan hanya mendoakan diri sendiri. Dan ini sebabnya Allah memberkati Ayub. Bapak Ibu, mari lakukan ini. Percayalah, Tuhan senang. Ketika kita saling mendoakan, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Amin. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa.
Segala puji, hormat, dan syukur bagimu Tuhan. Kami tahu dalam hidup ini ada banyak pergumulan. Tapi terima kasih buat firman Allah. Kami dipacu, kami dimotivasi untuk mulai memperhatikan orang lain yang hidup dalam kesusahan dan penderitaan, serta dalam kekurangan. Biarlah kami menjadi tangan Tuhan yang terulur untuk membantu orang lain yang dalam kesusahan. Dan biarlah kami hidup sebagai pendoa syafaat, yang tidak hanya berdoa bagi diri kami sendiri, bagi keluarga kami sendiri, bagi pekerjaan kami sendiri, bagi kesehatan kami sendiri. Tapi kami belajar memberkati orang lain dengan mendoakan mereka. Karena kami tahu ketika kami melakukan itu, Tuhan disenangkan dan kami akan diberkati. Dan lebih daripada itu, biarlah kami belajar hidup benar dan taat kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika kami melakukan itu, maka Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Engkau sudah menolong Ayub. Berkat yang sama pertolongan pun akan menjadi bagian kami. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam pekerjaan, pendidikan, kesehatan, rumah tangga, pergumulan mereka. Mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati gembala kami, beri kesehatan pemulihan di dalam nama Yesus. Umur panjang, urapan baru, bahkan terus berdaya guna bagi kerajaan sorga. Staf gembala, hamba-hamba Tuhan dan diaken ditolong oleh Tuhan. Seluruh aktivis jemaat yang cinta Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru. Berkati Indonesia, Jawa Timur, Kota Malang. Berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo. Bahkan Tuhan tolong lalukan pandemi virus corona. Kami minta, kami berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat terjadi karena Tuhan hadir di tengah-tengah negara kami. Terima kasih Bapa. Ini doa sembahyang kami mengampuni salah dan dosa kami. Kami akan kembali beraktivitas dan menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.